warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sugeng Widianto SPD, Unit Kerja SD Negeri 3 Serang, Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM PPG 2306731065. Pada hari ini, Sabtu 2 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Serang, Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangreja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga pada kelas 4 materi daerahku dan sumber daya alam, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah berdoa agar kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian untuk memunculkan rasa nasionalisme, maka sebelum belajar dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum menyanyikan, berdiri dulu. Indonesia
sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mengabsen dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Yang tidak berangkat siapa hari ini? Oh, Panji, Aan, Hafid. Kira-kira kenapa? Oh, sakit. Baiklah, kalau sakit, mari kita doakan teman-teman kita ya, agar cepat diangkat penyakitnya oleh Allah dan segera diberikan kesehatan. Dan Pak Guru juga mendoakan kalian agar selalu sehat dan selalu mengikuti dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, tentang sumber daya alam. Tapi sebelum itu Pak Guru akan menanyakan, kira-kira kehidupan masyarakat di sekitar kita itu seperti apa? Apa saja mata pencaharian atau pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa? Petani boleh rekan. Apa lagi? Oh, menambang itu berarti mencari bahan tambang yang pasir, batu seperti itu ya. Ya, ada lagi. Berdagang, itulah macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apakah itu dari pekerjaan itu mereka menjual atau mengambil sumber daya alam yang ada di alam sekitar? Mengambil, karena menjual hasil panen, menambang hasil bumi, bertani, menanam hasil kebun seperti itu sebagainya. Terus pengaruh dari itu semua kira-kira menghasilkan apa? Menghasilkan apa tidak? Menghasilkan, nah itu akan menjadi apa? Saling berhubungan dengan kestabilan ekonomi kita, betul. Nah, maka dari ini untuk kali ini kita akan melakukan pembelajaran menggali lebih dalam tentang materi sumber daya alam. Tapi sebelum itu, agar kita lebih semangat, ya, berdiri dulu, kita pemanasan terlebih dahulu. Siap, gerakannya, tangannya dulu. Oke. Jangan
jadi lebih kan? Nah, ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat mencari, menentukan sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kita. Bertujuan apa? Agar kalian tahu manfaat, tahu cara menggunakannya, dan tahu cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan, ya. Jadi ini manfaatnya ada itu. Kemudian kalau masuk pada materi, kalian perhatikan video ini, perhatikan poin apa saja yang ada di dalamnya, topiknya apa, kalian perhatikan, ya. Kemudian ini akan menjadi tugas LKPD 1, LKPD kelompok yang nanti akan dikerjakan masing-masing kelompok dari kalian. Paham? Mari, untuk video pertama kita perhatikan dulu. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan, kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di permukaan bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Ini nanti video pertama kita berfokus pada sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa contohnya? Hutan, ya, sumber daya yang ada di lingkungan hutan.
video yang sudah Pak Guru sampaikan ini, kalian membuat tugas LKPD 1 yang menuliskan apa saja yang ada di video yang sudah kalian saksikan tadi. Ya, paham? Nanti ini adalah tugas kelompok yang pertama, kalian kerjakan. Oke? Sudah, kalian bisa melihatnya? Dibuka dulu. Tepuk tangan. Apakah kesimpulan yang disampaikan pada video tersebut? Tujuan saya cuma baik dan menjadi alam secara bijaksana. Bagus, tepuk tangan semuanya. Juga dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, misalnya melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau tandus. Melakukan tebang pilih, maksudnya menebang pohon yang sudah siap dimanfaatkan dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda. Melakukan tebang tanam, ketika menebang pohon, kemudian diikuti dengan menanam pohon di tempat yang sama. Pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Adik-adik, selain dimanfaatkan untuk bahan kerajinan kayu dan bahan bangunan, hutan juga bermanfaat untuk mencegah erosi atau banjir, menjadi penyedia air, menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, serta menghasilkan oksigen. Apa yang akan terjadi jika hak memanfaatkan hutan tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban melestarikannya? Ya, benar. Pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Penebangan liar dan pembakaran hutan akan menyebabkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggal, menyebabkan banjir dan juga tanah longsor.
Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif bagi masyarakat. Sekarang, yuk kita Ya, itu adalah tadi video tentang bagaimana kita menjaga kelestarian hutan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita merawatnya. Nah, sekarang kira-kira kesepakatan kita untuk LKPD 2 kira-kira kita akan membuat apa? Membuat poster. Posternya tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Lingkungan sekitar. Lagi tentang apa? Posternya tentang apa? Tentang apa? Menjaga kelestarian hutan. Ada lagi tentang apa? Tentang apa? Kira-kira tentang hutan. Ya, semua sama. Pada intinya tugas LKPD 2 ini adalah poster tentang bagaimana himbauan kita dalam melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Poster kemudian nanti digambar apa yang kalian gambar, kemudian diwarnai ya. Kemudian nanti dibalikkan dan kemudian nanti diceritakan ke depan gambar apa ini seperti ini ya. Silakan masing-masing. Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, dari kelompok dibalik tadi kelompok 1 ke 3, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dulu menceritakan yang kalian gambar itu apa? Silakan sini. Ayo maju semua. Gambar tentang menggunakan air sebesar mungkin. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kami menggambar jangan membuang sampah sembarangan karena dapat mencemari lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, keren sekali. Tugas LKPD 2 sudah diselesaikan dengan baik ya. Kemudian dari ketiga tugas tersebut semuanya bagus. Tepuk tangan. Semuanya bagus, semuanya menceritakan tentang bagaimana kita
menghimbau untuk selalu menjaga alam sekitar kita, ya. Maka dari sini Pak Guru ucapkan terima kasih bahwa yang kalian tuliskan, yang kalian gambarkan sudah menunjukkan bahwa ini adalah contoh bagaimana berupaya untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita, ya. Kira-kira paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Apakah semua materi sudah dipahami? Apakah ada materi yang mengalami kesulitan? Oh tidak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oh, kita perlu sampaikan kalian sudah memahaminya, ya. Maka dari itu untuk tugas terakhir adalah tugas individu yang ditugaskan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Ini dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah? Kumpulkan, ayo. Oke. Sudah ya? Alhamdulillah pada hari ini untuk pembelajaran untuk materi tentang sumber daya alam di sekitar kita sudah kita selesaikan, ya, sudah kita selesaikan. Dari hasil pembelajaran tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, hal yang paling penting dalam kehidupan kita harus menjaga apa? Kemudian apa lagi? Alam sekitar, terus apa lagi? Hewan boleh apa lagi? Tanaman, tanah, apa lagi? Kira-kira penting apa tidak ketika kita menjaga alam?
Demikian untuk materi hari ini. Oke, demikian untuk materi hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya tentang budaya lingkungan sekitar. Ya, pada pertemuan berikutnya kita belajar tentang budaya